Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Cairwanto dari 04 TPLP 017. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar UAS saya yang berjudul perancangan dan implementasi sistem basis data penjualan supermarket. Ya, di sini ada pendahuluannya, latar belakang. Di era digitalisasi saat ini, pengelolaan data yang efisien dan akurat menjadi tulang punggung bagi keberhasilan operasional sebuah bisnis, tidak terkecuali pada sektor retail seperti supermarket. Terus supermarket modern menangani ribuan transaksi setiap harinya, melibatkan ratusan jenis produk, puluhan pemasok atau supplier, terus serta interaksi dengan banyak pelanggan dan karyawan. Tanpa adanya sistem basis data yang terstruktur dengan baik, resiko terjadinya redundasi data, terus juga inkonsistensi informasi dan hilangnya rekam jejak transaksi menjadi sangat tinggi. Di sini juga ada tujuan proyeknya. Tujuan utama dari proyek perancangan basis data ini, yang pertama itu menganalisis kebutuhan sistem, yang kedua itu merancang struktur data yang optimal, yang ketiga mengimplementasikan basis data fisik, yang keempat itu mengekstraksi informasi strategis. Terus ada juga analisis konseptual ya. Analisis sistem dan proses bisnis. Langkah pertama dalam rekayasa basis data adalah memahami bagaimana proses bisnis berjalan di dunia nyata. Di dalam studi kasus supermarket ini dapat beberapa alur kerja utama yang harus diakomodasi oleh sistem. Yang pertama itu manajemen, inventaris, dan pemasok atau supplier. Terus yang kedua itu manajemen sumber daya manusia atau dibilang karyawan. Yang ketiga itu manajemen hubungan pelanggan. Yang keempat, yang terakhir itu proses transaksi penjual. Nah, berdasarkan analisis proses bisnis di atas, diidentifikasi itu ada 7 entitas utama yang akan menjadi pilar basis data ini. Yang pertama itu kategori, yang kedua itu supplier, yang ketiga itu produk, yang keempat itu pelanggan, yang kelima karyawan, keenam penjualan, dan yang terakhir 7 itu detail penjualan. Terus di sini juga ada normalisasi data. Normalisasi data adalah proses sistematis untuk mengorganisir kolom atau atribut dan tabel dalam basis data relasional untuk meminimalkan redundasi data yang meningkatkan integritas data. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan anomali penyisipan, terus anomali pembaruan juga, dan anomali penghapusan. Proses ini dilakukan secara bertahap melalui bentuk-bentuk normal atau normal form. Di sini juga ada unnormalized form atau dibilang UNF. Pada tahapan awal, data seringkali berada dalam bentuk yang tidak terorganisir atau unnormalized form ini. Berarti data mungkin memiliki grup yang berulang atau atribut yang menyimpan banyak nilai dalam satu kolom. Terus, nah di sini saya membuat contoh data UNF. Nota penjualan mentahnya di sini saya buat seperti saya buat di lokal PHP MyAdmin saya di sini. Nah, di sini saya buat nih. Ini ada detail penjualan nih seperti ini. Di sini contoh data UNF atau nota penjualan mentahnya. Notanya nih di sini inf 001, terus tanggalnya ada di sini, nama pelanggannya, dan alamat rumah dia itu ada di sini juga. Nomor teleponnya juga ada, nama produknya yang dia beli di supermarket itu juga muncul. Terus kategori produknya itu masuk ke yang berat atau ringan, harganya juga muncul, jumlah yang dia beli per produknya berapa, total muncul, nama kasir yang melayani pelanggannya itu muncul juga di sini. Terus jabatan kasirnya itu di sini apa muncul. Terus itu terlihat jelas adanya redundasi informasi pelanggan dan kasir yang berulang untuk setiap produk dalam satu nota. Nah, ini kan kalau ini berarti dibilangnya UNF. Terus ada juga first normal form. Sebuah tabel dikatakan berada dalam satu NF jika semua atributnya bersifat atomik dan tidak ada grup berulang. Setiap kolom harus berisi satu nilai tunggal untuk mencapai satu NF. Dari contoh WNF di atas, kita akan memastikan setiap baris hanya berisi satu
entry untuk setiap atribut dan tidak ada atribut multi nilainya. Untuk contoh first normal form inf itu nih, ini contohnya ID penjualan, tanggal penjualan, ID pelanggan, ID karyawan, metode bayar, total bayar. Di sini muncul semua, dia bayar tanggal berapa penjualannya, terus ID pelanggannya berapa, karyawan yang melayani pelanggannya berapa, mereka pelanggannya ini bayar dengan metode apa, di sini ada total bayarnya juga di sini muncul. Nah, terus juga ada juga di sini muncul juga harga satuan setiap barang produk yang dibeli. Nah, ini keseluruhan totalnya di sini ada. Nah, informasi pelanggan, produk dan karyawan masih terulang di banyak tempat atau belum sepenuhnya terpisah menjadi entitas mandiri. Terus ada juga second normal form atau 2NF. Sebuah tabel berada dalam 2NF jika sudah dalam 1NF dan semua atribut non-kunci memiliki ketergantungan fungsional penuh pada kunci utama atau primary key. Artinya tidak boleh ada atribut non-kunci yang hanya bergantung pada sebagian dari kunci utama komposit. Dalam desain ini, ID penjualan adalah kunci utama untuk tabel penjualan, dan ID detail adalah kunci utama untuk detail penjualan. Atribut seperti nama pelanggan, alamat pelanggan, nama produk, kategori produk, nama kasir, dan jabatan kasir tidak bergantung sepenuhnya pada ID penjualan atau ID detail saja. Oleh karena itu, mereka dipisahkan menjadi tabel-tabel terpisah. Nah, di sini contoh 2NF-nya. Di sini untuk tabel pelanggannya nih. Ini untuk tabel pelanggannya, ini dia statusnya membernya VIP. Terus di sini tabel karyawan. Di sini masuk juga nama karyawannya, di sini ada Agus. Jabatannya itu kasir. Gaji dia juga muncul di sini. Nah, tanggal masuk dia ke dalam masuk pertama kerja toko itu di sini dia muncul tanggal berapa. Terus juga ada tabel produk, di sini ada nama produknya apa, terus harga belinya berapa, harga jualnya berapa, yang kita mempunyai stoknya di sini ada berapa. Terus juga tabel kategori, tabel supplier juga ada, kita dari mana ngambilnya. Nah, semua atribut non kunci bergantung sepenuhnya pada kunci utama tabel masing-masing. Di sini ada juga third normal form atau 3NF, yaitu sebuah tabel berada 3NF jika sudah dalam 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif dari atribut non-kunci pada kunci utama. Ketergantungan transitif terjadi ketika atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Contohnya, jika dalam tabel produk terdapat atribut nama kategori yang bergantung pada ID kategori yang bukan primary key ya, itu adalah ketergantungan transitif. Dalam desain ini, ID kategori dan ID supplier di tabel produk adalah foreign key yang merujuk ke tabel kategori dan supplier. Nah, itu yang sudah terpisah ya. Nah, di sini ada juga saya ngebuat RD-nya atau tabelnya dari XMPP nih. Dari localhost. Di sini kita munculin designer nih. Nah, di sini muncul. Ini udah saya benerin, cuma ke reset lagi. Nah, ini detail penjualannya table diagramnya RD-nya. Untuk mereka saling berhubungan berdasarkan hasil normalisasi dan analisis sistem RD untuk sistem penjualan supermarket. Nah, dari produk itu dia nyambung atau berhubungan dengan kategori, dan produk juga terhubung dengan supplier. Detail penjualan juga dari produk kan pasti kita ngejual produk, pasti dia masuk ke detail penjualan juga. Nah, dari penjual itu juga pasti dari penjual itu ada pelanggan. Nah, habis mereka melakukan transaksi, nah itu masuknya ke detail penjualan. Nah, di sini. Nah, ini penjelasan relasinya.
kategori itu 1 dengan bandingan n, atau satu kategori dapat memiliki banyak produk, tetapi satu produk hanya termasuk dalam satu kategori. Supplier juga, pelanggan juga 1/n, terus juga karyawan 1/n, 1 sama dengan n, penjualan juga, produk juga. Jadi struktur ini memastikan bahwa setiap informasi disimpan hanya sekali, mengurangi redundasi dan meningkatkan integritas data melalui penggunaan kunci primer dan kunci asing (FK) yang tepat. Terus di sini ada konstruksi dan keamanan data. Pada implementasi fisik basis data yang telah dirancang secara konsep, melibatkan penggunaan data atau DDL untuk membangun struktur tabel, DML untuk mengisi yang memanipulasi data, serta Data Control Language atau DCL untuk mengelola hak akses pengguna. Di sini DDL digunakan mendefinisikan atau memodifikasi atau menghapus struktur objek basis data. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat DDL di sini. Create database. Nah, di sini saya ngebuat database. Nih, ngebuat database ini, database supermarket. Ini saya ngebuat database supermarket. Terus kalau misalnya saya drop database ini, nanti dia udah hilang, database yang saya buat hilang. Nah, use database supermarket ini itu untuk mengaktifkan basis data sebagai basis yang sedang digunakan untuk operasi selanjutnya. Nah, itu biasanya kalau use DB supermarket, dia dilakukannya di CMD. Nah, ntar munculnya kan MariaDB, habis itu DB supermarket. Nah, itu untuk untuk kita masuk ke dalam database-nya. Nah, di sini ada pembuatan tabelnya, pembuatan tabel kategori, terus ada pembuatan tabel supplier. Nah, ini create table supplier, terus juga di sini ada pembuatan table produk nih. Ini hasilnya sudah muncul di sini. Nih, di tabel penjualan itu ada karyawan, ada kategori, supplier, itu muncul semua di sini. Nah, ini kita ngebuatnya awal dari sini, dari create table ini. Nah, nanti muncul semua, maksudnya ngebuat table semua, ntar table semua. Nah, isinya itu nanti ada di bawah sini. Nah, ini juga karyawan, table pelanggan, nah itu muncul semua. Ini buat table penjualan ya, header transaksinya. Terus juga di sini ada data penjualan. Nah, ini contoh penggunaan alter table nih. Alter table. Nah, di sini ada alter table pelanggan ADD kolom. Nah, itu tuh untuk menambahkan kolom status member ke table pelanggan dengan nilai default atau reguler. Ini menunjukkan fleksibilitas DDL untuk memodifikasi skema yang sudah ada. Nah, juga ada juga yang ini. Nah, itu untuk menambahkan kolom satuan ke tabel produk. Nah, kan ini yang produk nih, ini produk. Terus ini yang karyawan. Itu untuk demonstrasi bagaimana kolom dapat ditambahkan dan kemudian dihapus, memenuhi persyaratan untuk menunjukkan penggunaan alter dan drop dalam DDL. Nah, di sini ada data manipulasi language atau DML, yaitu mencakup perintah untuk mengisikan insert, memperbarui data atau update data, atau masukin data, dan untuk menghapus data yang itu delete. Nah, di sini ini kita langkah-langkah implementasi DML. Nah, di sini insert tuh, nama insert nih. Itu untuk menyisipkan data. Nah, di sini insert juga insert. Nah, ini insert atau masukin datanya nih. Insert penjualan. Nah, di sini nanti di PHP MyAdmin kita lihat database kita penjualan. Nah, itu ntar muncul semua seperti ini. Ntar masukin datanya di sini. Nah, itu nanti muncul semua. Itu ID penjualan, ID pelanggan, ID karyawan, tanggal penjualan, metode pembayaran, total bayar. Nah, itu muncul semua.
Terus juga ada pembaruan data update. Nah, di sini kita bisa membuat update barang nih, kita mau nambahin update barang apa kayak gitu. Kita bisa update nih di kita ke SQL gini, atau bisa juga nanti kita ke CMD, kita update barangnya. Kita ke pencet supermarket ini dulu, habis itu kita ke SQL-nya. Terus juga tuh update lagi. Nah, ini nih delete from ini nih edit. Nah, kita misalnya delete penjualan, terus di ID-nya yang berapa, ID detailnya. Nah, kita pasang ID detailnya misalnya berapa di sini. ID detail misalnya berapa di sini. Ntar itu kita tandain di pelanggan nih, ini muncul, itu bayar, detail penjualan tuh, ya di detailnya ke berapa. Chat lagi nih di detailin kan, itu tadi 99, kalau misalnya 1 ntar ini kehapus. Untuk itu hapusnya seperti itu. Nah, di sini juga ada create user atau DCL untuk mengolah hak akses dan izin penggunaan basis datanya. Di sini ada langkah-langkah DCL itu pembuatan penggunaan baru, create user, kasir, terus juga passwordnya, terus juga di sini untuk manager, di sini juga password buat manajernya. Kan ini nih penting untuk keamanan data dan memastikan bahwa pengguna yang berwenang yang dapat mengakses atau memodifikasi data tertentu. Terus juga perintah utama DCL itu adalah grant, yang itu memberikan hak akses, dan revoke atau mencabut haknya. Jadi kita juga misalnya yang berwenangnya kita bisa juga mencabut hak dia, jadi dia nggak bisa ngedit apapun. Nah, ini kita ngasih ke kita grant select, terus insert on DB supermarket penjualan. Nah, ini kita jadi kasir itu bisa mengakses database kita. Dia bisa mengakses, dia bisa hapus data, bisa mengecek data. Nah, seperti itu. Tapi kita juga bisa mencabut akses dia jadi tidak bisa mengakses lagi. Jadi cuma hanya kita, untuk dia masuk lagi kita grant lagi, seperti itu. Nah, ini kan untuk manajer juga nih. Nah, terus juga ada penyegaran hak akses, yaitu flash privilege. Nah, ini digunakan untuk memuat ulang tabel hak akses MySQL, memastikan bahwa perubahan hak akses yang baru saja dilakukan segera berlaku. Terus juga ada mesin eksekusi. Nah, fase terakhir proyeknya itu untuk mengekstraksi informasi yang bermakna melalui berbagai jenis query SQL. Terus di sini, nah ini ada select nih untuk menampilkan produk stok tuh di sini. Kita coba di sini. Nah, di sini muncul nih nama produknya. No, select ID produk. Nah, ID produknya nih, nama produknya, terus stoknya. Nah, from ini untuk produk. Nah, ini nama produk. Terus di mana stoknya nih, di bawah 80. Nah, kenapa kan kalau lebih kecil dari 80 berarti di sini yang paling di bawahnya 80 mana stoknya. Nah, dimunculin di sini. Terus ada lagi kan. Nah, karena munculnya seperti ini kan. Seperti ini munculnya. Terus juga di sini menampilkan pelanggan dengan status member VIP. Nah, ini kita coba lagi. Nah, muncul di sini siapa aja yang member VIP di sini. Nah, ada nomor teleponnya. Nah, di sini kan select ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, status member, from pelanggan, where itu di mana status membernya, where status member di mana. Nah, sama dengan VIP. Nah, di sini ID pelanggan. Nah, ini ID pelanggan, select ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, status member. Nah, di sini muncul semua nih.
karena kita select atau nge-show menampilkan data yang kita cari. Di sini muncul semua. Nah, muncul seperti ini. Terus juga nih menampilkan harga produknya. Nah, ini muncul nih yang mahal-mahalnya juga nih, sama seperti yang tadi. Tuh, jabatan kasir nih juga bisa nih kita select, kita cobain. Kita coba muncul menampilkan jabatan kasir. Nah, di sini muncul semua nih jabatan kasirnya, ada nama karyawan, jabatan, gaji. Tuh. Nah, where jabatan sama dengan kasir. Nah, misalnya kalau where jabatannya sama dengan supervisor juga bisa kita ubah. Coba kita coba ketik lagi select ID street karyawan, terus juga nama karyawan, jabatan, gaji, from karyawan, where jabatan sama dengan supervisor, order by nama karyawan. Nah, ini kalau kita misalnya kita ganti di where jabatan, di mana jabatan munculnya. Nah, kasir di sini tanda kurung buka dan tanda kurung tutup kasir. Nah, kalau misalnya kita ubah supervisor, nah di sini muncul jabatannya supervisor. Nah, muncul juga nama karyawan, jabatan, gajinya di sini muncul. Nah, muncul seperti ini yang tadi yang ada di CMD nih muncul. Nah, ini select atau query aggregate. Di sum ya, itu dihitung semua total pendapatannya. Kita coba di sini dapat muncul semua atau sumnya. Nah, ini untuk mengidentifikasi pelanggan yang paling aktif. Nah, ini pengurutan desk. Kita coba di sini. Nah, jumlah transaksinya 2. Nah, ini pelanggan yang aktif, yang sering-sering beli atau yang paling aktif setiap kelompoknya. Dan pokoknya itu pengurutan dari DESC, yaitu menyoroti pelanggan dengan transaksi terbanyak. Nah, di itu sering belinya berapa. Nah, ini average atau itu rata-rata nilai belanja per transaksi. Nah, ini rata-rata transaksinya segini. Ini select itu sum plus group by having. Nah, di sini having sum lebih besar dari 3 order by total terjual desk. Munculnya nanti seperti ini juga nih. Seperti ini query join. Nah, ini kalau ini query join itu digunakan untuk menggabungkan baris dari 2 atau lebih tabel berdasarkan kolom terkait di antara mereka, memungkinkan pengambilan data yang tersebar di beberapa tabel relasional. Ini select from penjualan PJ, join pelanggan. Nah, itu menggabungkan dari tabel penjualan, pelanggan, dan karyawan untuk menyajikan laporan transaksi dan komprehensif. Nah, itu untuk tidak hanya detail transaksi, juga pelanggan yang membeli dan karyawan mana yang melayani. Tuh, di sini ada juga select sama. Nah, ntar munculnya seperti ini. Semua. Nah, ini untuk seluruh pelanggan termasuk yang belum bertransaksi atau left join. Untuk menampilkan semua pelanggan dari tabel pelanggan, dan jika ada informasi transaksi yang terkait dari tabel penjualan, pelanggan belum pernah bertransaksi, nah akan menampilkan null. Ini sangat berguna untuk mengidentifikasi pelanggan yang tidak aktif atau
untuk kampanye pemasaran yang menargetkan pelanggan yang belum pernah membeli. Sini muncul semua nih data-datanya. Nah ini juga join plus aggregate gabungan. Nanti kalau misalnya kita select nama produk atau saham juga, terus from, join, group by, order by, nah nanti muncul tabelnya seperti ini. Nah di sini ada SQL function, fungsi bawaan yang disediakan oleh sistem manajemen basis data untuk melakukan operasi pada data seperti manipulasi string, tanggal, atau perhitungan matematis. Nah di sini menampilkan nama pelanggan dalam huruf kapital, terus munculin email juga, select nama pelanggan, AS nama kapitalnya, from pelanggan. Nah nanti muncul semua nih yang kita caps lock, nama kapitalnya muncul, domain emailnya dia muncul di sini, muncul semua tuh. Nah ini date function menghitung lama bergabung karyawan dalam beberapa hari dari tanggal masuknya. Nah, ini tanggal-tanggalnya nih, tanggal masuknya nih, lama bergabungnya nih hari berapa, itu muncul semua kalau kita select. Ini juga sama, ini math atau round function menghitung estimasi margin keuntungan tiap produk. Jadi setiap produk itu pasti ada untungnya. Nah nanti kalau misalnya kita jalanin ini kita select nama produk, harga jual, from, product, order by, nanti muncul database-nya seperti ini. Ini control from function case untuk kategorisasi level stok produk, nanti muncul seperti ini. Nah ini yang terakhir ini itu konsep dan date format function, membuat label invoice otomatis per transaksi. Nah ini transaksinya nih, ID penjualannya berapa, no invoice-nya berapa, tanggal formatnya berapa, ini muncul semua. Nah dari semua database ini, proyek perancangan dan implementasi basis data untuk sistem penjualan supermarket ini saya sudah buat dan seluruhnya ketentuan yang ditetapkan adalah tugas UAS. Nah pencapaian utama proyek ini analisis sistem kompetitif, normalisasi data optimal, terus implementasi DDL, DML, dan DCL, terus juga telah dibuat untuk mengidentifikasi struktur tabel, termasuk penggunaan create, alter, dan drop. Nah yang terakhir itu ekstrak informasi lanjut, yang diuji berbagai query SQL tingkat lanjut, termasuk 5 query select, nah aggregate, terus sum, count, average, max, dan minimal, ini ya min, terus juga join, terus ada SQL function. Nah di sini database yang sudah saya buat, DB supermarket. Ini ada muncul semua di sini, supplier, produk, penjualan yang saya bilang tadi itu muncul semua di sini. Tuh total bayaran mereka di sini muncul semua, ada semua di sini. Ini pelanggannya. Nah ini nama pelanggan saya yang saya buat. Nah ini ada yang VIP, ada yang reguler, muncul semua di sini. Ini karyawan-karyawan tadi yang saya munculin. Nah ini ada yang kasir, terus ada yang staf gudang, manajer toko, tuh supervisor, ini muncul semua. Ya sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata atau tugas yang masih salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.